911 to Mercy Fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Januari 2021 adalah bulan duka cita untuk kita. Iya, tahun duka cita untuk kita, bagaimana tidak? Pesawat udara Sriwijaya jatuh di tengah lautan memakan puluhan korban, bahkan ada di antara mereka bayi. Kemudian terbaru kemarin Syekh Ali Jaber, seorang hafiz ulama yang ceramahnya senantiasa menyejukkan hati, juga wafat meninggalkan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafat seorang ulama. Karena wafatnya seorang ulama sama halnya padamnya cahaya ilmu di atas muka buminya Allah. Bahkan iblis itu lebih menyukai wafatnya seorang ulama daripada wafatnya 70 orang ahli ibadah. Sahabatku, simak narasi video yang akan kami sajikan berikut ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada ulama-ulama, para guru-guru kita. Fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yasta'dimu. Ketika ajal kematian datang menjemput, maka tak ada kata untuk mempercepat dan memperlambatnya walaupun hanya sesaat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari ulama ternama tanah air, Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pada pukul 08.38 waktu Indonesia Barat. Syekh Ali Jaber meninggal pada usia 46 tahun. Belum diketahui secara persis apa penyebab meninggalnya sang ulama. Syekh Ali Jaber dikenal adalah seorang ulama asal Madinah, Arab Saudi yang kini telah menjadi warga negara Indonesia. Di Indonesia, nama Syekh Ali Jaber semakin kondang, semakin terkenal setelah menjadi juri kontes Hafiz Indonesia. Pada September 2020, Syekh Ali Jaber juga mendapat cobaan upaya pembunuhan pada dirinya, ditusuk orang tak dikenal saat mengisi pengajian di Lampung. Pada tahun 2018, Syekh Ali Jaber pindah ke Indonesia dan menjadi guru tahfiz Al-Quran di Masjid Agung Al-Muttaqin, Cakranegara, Lombok. Ia juga menjadi imam salat dan khatib di sana. Di Lombok pula lah Syekh Ali Jaber bertemu dengan sang istri, Ummi Nadia, yang merupakan wanita asal Lombok. Selanjutnya, Syekh Ali Jaber menjabat sebagai imam salat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Nama Syekh Ali Jaber naik semakin dikenal setelah menjadi juru hafiz Indonesia di RCTI, salah satu TV nasional, dan rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One. Dakwanya yang menyejukkan, penyampaiannya yang sangat rinci dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, membuat kehadiran Syekh Ali Jaber sangat mudah diterima masyarakat muslim tanah air. Puncaknya kemudian, ia dianugerahi kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 karena ketulusannya dalam berdakwah. Pada tanggal 13 bulan 9 tahun 2020, tepatnya pada hari Ahad, Syekh Ali Jaber mendapat cobaan, menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Masjid Falahuddin, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Saat penusukan terjadi, Syekh Ali Jaber sedang mengisi sebuah pengajian. Pelaku yang diketahui bernama Alvin Andrian mengarahkan pisau ke bagian leher dan dada Syekh Ali Jaber. Tusukan itu berhasil dihindari, tapi Syekh Ali Jaber mengalami luka di bagian kanan, di bahu kanan tepatnya. Setelah penusukan terjadi, Syekh Ali Jaber sempat meminta jemaah untuk tidak memukuli pelaku. Ia mengaku kasihan melihat pelaku dan meminta jemaah segera menyerahkan pelaku ke polisi. Saat meminta hal tersebut, Syekh Ali Jaber terlihat sedang dipapa oleh sejumlah jamaah
dari atas panggung. "Saya kasihan pelaku dipukuli," kata Syekh Ali Jaber. "Saya katakan, sudah cukup, serahkan ke polisi." Syekh Ali Jaber mengulangi terus kalimat-kalimat itu. Dalam persidangan, pelaku penusukan yang berinisial AA atau nama lengkapnya Alvin Andrian meminta maaf secara langsung kepada Syekh Ali Jaber saat bertemu secara daring. Syekh Ali Jaber menanggapi permintaan maaf itu dengan mengatakan bahwa ia sudah memaafkan AA sejak hari pertama kejadian. "Dari hari pertama sejak kejadian, antum sudah saya maafin," kata Syekh Ali Jaber. Kita para murid tentu saja sangat terpukul dengan wafatnya almarhum Syekh Ali Jaber, karena kita mengenalnya. Almarhum adalah seorang ulama, juga adalah seorang tahfiz penghafal Al-Quran. Walaupun kita selama ini tidak pernah bertemu secara personal langsung dengan almarhum, kita hanya bisa menatap wajahnya, mendengar suaranya melalui media televisi dan YouTube. Tetapi kita lagi-lagi merasa sangat kehilangan almarhum Syekh Ali Jaber. Almarhum adalah seorang ulama. Ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka yang disebut pewaris para nabi adalah ulama yang lurus, punya ilmu dan adab yang tinggi. Dan kami meyakini satu di antaranya adalah almarhum Syekh Ali Jaber. Indonesia berduka dengan wafatnya almarhum. Karisma yang dimiliki oleh almarhum begitu sangat kuat terasa. Wafatnya ulama, laksana bintang yang padam dan musibah yang tak tergantikan. Menurut Imam Baihaqi dari hadis Ma'ruf bin Karbuz dari Abu Ja'far radhiyallahu anhu berkata, "Kematian ulama lebih dicintai iblis daripada kematian 70 orang ahli ibadah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Ambillah, pelajarilah ilmu sebelum ilmu itu pergi. Ambillah, pelajarilah ilmu sebelum ilmu itu pergi," kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana mungkin ilmu bisa pergi, hilang ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Perginya ilmu adalah dengan wafatnya orang-orang yang membawa ilmu, yaitu para ulama." Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya, tetapi mencabut ilmu itu dengan mencabut para ulama, mewafatkan para ulama, sehingga ketika Allah tidak menyisakan satu ulama, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin bodoh. Mereka ditanya kemudian memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan." Kita semua masyarakat muslim Indonesia merasa sangat bersedih dengan wafatnya Syekh Ali Jaber. Kalau ada di antara kita yang kemudian menganggap ini adalah hal yang biasa dan tidak ada sedikit kesedihan pun dalam hati kita dengan wafatnya ulama Syekh Ali Jaber, maka keimanan kita perlu kita pertanyakan. Kita perlu muhasabah, kita perlu bertanya. Dalam kitab Tanqih Al-Qaul, Imam Jalaluddin Asyuti menuliskan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam yahsam li mautil alim fa huwa munafiqun." Barang siapa yang tidak sedih dengan kematian ulama, maka dia adalah munafik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan iktibar dari wafatnya para ulama Indonesia. Syekh Ali Jaber, selamat jalan guruku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan antum, memberikan engkau wahai guruku, tempat terbaik di sisinya. Kami yang masih hidup ini, semoga kelak bisa kembali dipertemukan engkau, wahai Rasulullah,
Wahai para kekasih-kekasih Allah, ulama-ulama, pertemukan kembali, dikumpulkan kembali di dalam surgatul firdaus, jannatun na'im. Sahabatku, adindaku, antum yang menonton video ini, kalaulah video ini bisa memberikan manfaat untuk yang lain, maka jangan lupa untuk membaginya pada saudara-saudara kita yang lain. Semoga berkah. Salam dari kami, Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.